Ya, semuanya selamat pagi, Bu. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak. Semua salam sehat semuanya ya, Bapak Ibu ya. Amin. Terima kasih luar biasa. Pagi hari ini kita kembali lagi dikumpulkan oleh Tuhan dalam ibadah saat teduh kita yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah menaikkan puji-pujian kita, memuliakan Tuhan kita. Saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus atas firman-Nya. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Sejak kami percaya ada sukacita, damai sejahtera yang terus menguatkan hidup kami. Berkati kami dengan segala berkat sorgawi yang Tuhan telah karuniakan di dalam Yesus Kristus menjadi milik kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini menjadi sangat indah karena firman Tuhan terus membekali hidup kami, dan kami bersyukur menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi selamat pagi, salam buat kita semuanya. Mari kita lanjutkan lagi saudara-saudaraku, sukacita kita, kebahagiaan kita, dan damai sejahtera kita di pagi hari ini, yaitu kita membuka lagi Alkitab kita, firman Tuhan dari Galatia pasal 5. Tentunya kita masih berbicara tentang bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16, 17, dan 18. Dan kemarin Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk ke Kolose pasal 3 untuk bersama-sama kita melihat lagi bagaimana manusia baru di dalam diri kita ini terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran sesuai dengan gambar haliknya pencipta kita, Yesus Kristus, yang menciptakan kita dalam hidup yang baru ini. Nah, saudara-saudara, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita lagi. Saudara-saudara, bagian ini juga sudah disampaikan juga di dalam pemberitaan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Joksen Pardosi pada hari Senin yang lalu, dan kita akan sama-sama lagi melihat kedalaman dari bagian yang sangat memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, tidak ada habis-habisnya firman Tuhan terus membuka pengertian kita tentang masa depan, kehidupan kita, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Kolose pasal 3, kemarin kita sudah melihat dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 ya Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita akan bersama-sama melanjutkan lagi dari ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca sekali lagi dari ayat 1 Kolose pasal 3 ini. Jadi ini masih berkaitan dengan kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus
Nah, dari ayat 1. Karena itu, kalau kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, maka menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ya sesuai dengan fokus tema firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, bahwa ya semua ini berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan ya kehidupan yang dibentuk oleh kasih Kristus, saudara-saudara, yang kita responi dengan iman, ya. Nah, saudara, ini adalah gambaran dari posisi kita di dalam Kristus Yesus yang kita peroleh bukan berdasarkan usaha kerja keras kita, ya, bukan karena apa yang kita perjuangkan, tetapi dengan lemah lembut Allah mengaruniakan kepada kita berkat yang besar ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, karena itu bagaimana kita meresponi ya berkat yang sangat besar ini, saudara-saudaraku, ya, kita lihat selanjutnya bagaimana kita menyikapinya. Karena ini berkat yang sangat besar ini kita peroleh bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena perbuatan kita. Maka selanjutnya juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita meresponi, ya, bagaimana kita menyambut dan bagaimana kita menyikapi akan panggilan Roh Kudus atas ya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara-saudaraku. Maka kita harus memperhatikan apa yang dari dalam. Amin. Bukan apa yang dari luar yang menjadi fokus kita dalam menjalani kehidupan yang taat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Saat ini ya Yesus Kristus Tuhan kita memanggil dengan kasih-Nya, dengan lemah lembut kita dipanggil untuk mengikuti kehendak-Nya. Saudara-saudara, oleh sebab itu dikatakan di ayat 5 ya, Kolose pasal 3 ini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, disuruh mematikan, bukan menghidupkan, bukan membangkitkan lagi kehidupan cara hidup yang duniawi, tetapi mematikan karena memang sudah mati bersama dengan Kristus, sudah disalibkan bersama dengan Kristus, ya, segala sesuatu bentuk-bentuk daripada keinginan duniawi. Tapi sekarang di dalam diri kita, kehidupan kita telah dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah, ya, sesuatu yang jauh lebih bernilai, yaitu kehidupan sorgawi, kehidupan kekudusan dalam Kristus, bukan kehidupan yang bersifat duniawi. Yaitu dikatakan percabulan, ya, ini yang dikatakan matikanlah, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
Jadi saudara-saudaraku, ya, penyembahan berhala itu tidak selalu bentuk-bentuknya adalah seperti patung, batu dan sebagainya, ya, atau kayu, pohon yang disembah. Saudara-saudaraku, bukan hanya itu bentuk daripada penyembahan berhala. Di sini dikatakan, ya, oleh sebab penaklukan, ya, diri manusia kepada hal-hal yang negatif yang bersifat duniawi, itu juga adalah sebuah bentuk penyembahan berhala. Nah, saudara, karena itu dikatakan di ayat 7, ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi itu bukanlah bagian kita. Ya, kita tidak boleh mengambil bagian di dalam hal-hal yang sifatnya, ya, bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ya, itulah yang terjadi di dalam kehidupan orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah. Dikatakan bahwa mereka sedang melakukan penyembahan berhala, yaitu memuaskan segala hasrat dan keinginan mereka sendiri tanpa memperdulikan apa itu kehendak Tuhan bagi kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara, ayat 7 dikatakan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, jadi itu adalah masa lalu kita juga, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena masa lalu yang kelam ini dimiliki oleh semua orang karena terhubung dengan Adam yang berdosa. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita lihat Paulus juga berbicara di sini, ya, secara tidak langsung juga dia berbicara tentang keadaan daripada bangsa-bangsa lain yang dikatakan hidup dalam kekafiran. Ya, jadi masih dibedakan dengan pengalaman bangsa Israel, di mana bangsa Israel itu mereka sudah lama sekali memperoleh firman Tuhan, ya, yang menerangi hidup mereka. Tetapi bangsa-bangsa lain itu mereka hidup di dalam penyembahan berhala, termasuk orang-orang Kolose, ya, di mana mereka juga adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dirinci di situ di ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi ini mengarah, ya, kepada pembaharuan ke bagian dalam, ya, bukan bagian luar. Bapak Ibu Saudara, yang pertama-tama yang disasar di sini, sasaran objek daripada perubahan kehidupan kita itu adalah pertama-tama perubahan pembaharuan yang dari dalam, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dari dalam hati kita, dari dalam roh kita, dari dalam pikiran kita, dari dalam perasaan kita. Saudara-saudara, itulah yang ingin dijangkau, ya, oleh firman Tuhan, yang ingin dijangkau oleh kuasa Roh Kudus untuk membimbing kita, ya, saudara-saudaraku, supaya kita mengerti bagaimana kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan lagi di ayatnya yang ke-10 itulah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat, ya. Saudara, dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru. Kita telah mengenakan manusia baru
yang terus-menerus diperbaharui. Ya, jadi bukan berhenti pada tahap tertentu saja, ya, bukan mandek, ya Bapak Ibu Saudara, tapi diperbaharui terus-menerus, continue, berlanjut terus. Untuk apa? Untuk memperoleh mendapatkan pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi menurut gambar penciptanya, pencipta dari manusia baru itu, yaitu diri kita, bagian dalam itu, Bapak Ibu Saudaraku, roh dan jiwa kita, ya, pikiran kita perlu terus diperbaharui, ya, dengan pengetahuan akan kebenaran. Amin. Jadi bukan usaha kita Bapak Ibu Saudara yang dikatakan tadi, ya, perintah untuk matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan, dan seterusnya itu, ya Bapak Ibu Saudara, marah, buanglah semuanya itu, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan seterusnya. Jangan kamu saling mendustai. Ya, ini Bapak Ibu Saudara bukan dikerjakan oleh usaha kita, oleh usaha manusia. Mana mungkin Bapak Ibu Saudara bisa berhenti manusia dari keinginan-keinginan duniawi seperti itu dengan usahanya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu hanya kamuflase, ya, bentuk kamuflase dari usaha manusia untuk memperbaiki dirinya. Ya, tidak mungkin itu Bapak Ibu Saudara benar-benar berhenti. Ya, itu hanya bentuk kamuflase penyamaran. Dan ya, suatu saat nanti akan muncul lagi aslinya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Walaupun diusahakan pura-pura berhenti dari segala macam kebiasaan yang jahat seperti itu, Bapak Ibu Saudara, itu hanya mengendap, ya, hanya mengendap seketika. Tapi suatu saat itu akan muncul lagi aslinya, ya, karena kedagingan itu Bapak Ibu Saudara tidak bisa diredam oleh usaha berpikir manusia sekeras apapun. Memang saudara-saudara, ya, kelihatannya manusia di dunia ini bisa dilatih untuk menjadi orang yang sopan, ya, untuk menjadi orang yang beretika, untuk menjadi orang yang bersahaja, ya Bapak Ibu Saudara, orang yang terlihat memang sangat menghargai orang lain, ya, kelihatan memang sangat peduli dengan orang lain, sangat mengendalikan diri, kelihatan sangat lemah lembut, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah baik-baik, kalau itu semua tidak dilakukan karena pembaharuan oleh pengetahuan akan kebenaran, itu tidak sesuai dengan gambar, ya, Kristus, tidak menyerupai Kristus di dalam kebenarannya. Dan itu bukan pekerjaan Roh Kudus, itu usaha manusia semua itu. Saudara-saudara, itu latihan-latihan yang dibuat oleh manusia itu semua Bapak Ibu Saudara. Ya, itu bukanlah asli, orisinil. Ya, perubahan itu dialami oleh manusia bukan karena kendali daripada Roh Kudus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena pekerjaan dan kendali daripada Roh Kudus, kuasa Roh Kudus memperbarui hidup manusia tidak bisa lepas dari, ya, terbitnya, ya, pengetahuan akan kebenaran, ya, munculnya pengetahuan akan kebenaran yang kita peroleh dari setiap pembacaan dan pembelajaran dari firman Allah, yaitu Alkitab. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara perubahan itu bisa, ya, dialami oleh manusia tanpa diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah jelas dikatakan, ya, manusia baru itu terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, banyak orang Kristen, ya, asal begitu saja Bapak Ibu Saudara. Mulai dari lahirnya
sampai dia dewasa, sampai rambut putih dan seterusnya. Tidak ada penambahan pengetahuan yang benar di dalam kehidupannya. Ya, semua membangga-banggakan perbuatan-perbuatannya, dan ya, banyak orang yang mengharapkan dan berpikir bahwa dengan perbuatan-perbuatannya itulah mereka akan diterima oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah suatu sikap yang kasar kepada Tuhan. Ya, itu adalah perbuatan, ya, sikap manusia yang kasar kepada Tuhan. Kalau mereka berpikir mereka akan diselamatkan, ya, dari dosa-dosa mereka, mereka akan diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Ya, kalau mereka berpikir dengan perbuatan-perbuatan mereka sendiri, itu suatu sikap yang kasar kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sikap yang kasar? Karena keselamatan itu adalah Tuhan berikan, ya, dengan cuma-cuma, ya, dan diberikan dengan lemah lembut oleh Injil kasih karunia Allah, oleh anugerah Allah. Jadi sementara Bapak Ibu Saudara, Saudara memberitakan Injil Kristus, Injil keselamatan, Injil kasih karunia, Yesus mati hapus segala dosa, itu adalah satu bentuk dari pekerjaan yang lemah lembut dari dalam Roh Kudus, dari dalam kehendak Allah, dari dalam kasih-Nya, dari dalam firman-Nya. Itulah yang memperbaharui hidup manusia dan hidup saudara dan saya, manusia baru ini. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin saudara dan saya bisa berubah menjadi lebih baik di hadapan Tuhan kalau saudara tidak terus-menerus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, yaitu firman Allah, firman Kristus Yesus. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Jadi ingatlah Bapak Ibu Saudara, ya, pada pagi hari ini saya sudah menyampaikannya dari kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah orang percaya, orang kudus berpikir bahwa dia hidupnya akan menjadi lebih baik kalau menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Itu omong kosong Bapak Ibu Saudara, ya. Itu adalah bentuk daripada tipuan, trik-trik daripada, ya, penipuan dari keinginan daging yang membenarkan dirinya. Ya, karena keinginan daging itu adalah keinginan untuk membenarkan diri. Dan itu adalah bentuk sifat-sifat daripada orang-orang dunia yang tidak mengenal kasih Kristus. Saudara dan saya sekarang sudah menjadi sangat tegas oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, dikatakan maka kita harus diperbaharui. Ya, saudara-saudaraku, bentuk-bentuk daripada, ya, pengertian yang benar itulah yang memperbaharui manusia baru kita, supaya dia terus menjadi segambar dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita mengenal dia, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan gambarnya. Bagaimana kita menggambarkan, ya, kehidupan Kristus saat ini kalau kita tidak mengerti firman-Nya, Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin, Saudara. Ya, sekali lagi itu adalah upaya manusia, ya, untuk menggelembungkan imajinasinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk membesar-besarkan hayal dan fantasi daripada manusia. Saudara-saudara, alih-alih dengan mengatakan bahwa dia sudah berbuat baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi saudara, di dalam perangkat komputer atau laptop kita mengenal itu namanya software. Ya, software, ya, jadi Bapak Ibu Saudara, itu adalah bagian dalam daripada laptop atau komputer yang mengoperasikan, ya, semua komponen-komponennya. Ada juga hardware, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang mengoperasikan pekerjaan di dalam, ya, laptop atau komputer itu adalah softwarenya, Bapak Ibu Saudara. Jadi disitulah terkumpul, disitulah, ya, terhimpun, disitulah disediakan segala bentuk-bentuk daripada informasi, saudara, ya, yang ingin diketahui, dan bagaimana itu
semuanya memberitahu ya dengan mudah. Misalnya kita mengakses internet, Bapak Ibu Saudara, ya melalui softwarenya, ya. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, manusia sekarang ini bekerja untuk memahami dengan sungguh-sungguh, dibantu oleh namanya teknologi AI, Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi itu adalah sebuah software, ya, perangkat lunak, di mana ya disediakan data-data informasi, ya, tentang apa saja Bapak Ibu Saudara yang mau dicari, ya, tentang kedokteran, dunia kesehatan, ya, tentang pertahanan, tentang ekonomi, tentang pendidikan. Bapak Ibu Saudara, ya, pembuat daripada teknologi kecerdasan buatan itu menyediakan di sana apa-apa saja yang ingin diakses tentang informasi, ya, yang dibutuhkan, ya, tinggal dibuka dan dipelajari, dipergunakan. Semua ada informasi di sana tentang segala macam kehidupan manusia Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itu digerakkan oleh software, perangkat lunak. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sama seperti itu juga tentang kehidupan kita yang baru. Jadi kehidupan kita yang baru itu bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bertindak, dan bagaimana dia bersikap seperti yang Allah rancangkan. Ada softwarenya, ada perangkat lunaknya, yaitu firman Allah, saudara-saudara. Dan itu bukan usaha kita, perbuatan kita Bapak Ibu Saudara. Tadi sudah saya katakan bahwa ada perbedaan Bapak Ibu Saudara ketika Allah, ya, melakukan kehendaknya melalui, ya, bangsa Israel yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya Bapak Ibu Saudara, itu adalah perangkat yang kasar. Ya, hukum Taurat itu adalah perangkat yang kasar, hardware. Ya Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena hukum Taurat itu, ya, evaluasinya adalah berdasarkan perbuatan-perbuatan. Gigi ganti gigi, membalas, ya, orang-orang yang berbuat jahat. Itu hukum Taurat memerintahkan itu Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, ya, Daud itu berdoa kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan membalaskan, ya, membalaskan perbuatan jahat oleh musuh-musuh Daud, oleh musuh-musuh bangsa Israel. Mereka berdoa supaya Tuhan menimpakan hukuman kepada musuh-musuh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita tidak bisa berdoa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab apa? Karena Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, ya, saudara-saudara, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, di ayatnya yang ke-11 itu dikatakan, ayat 11 Bapak Ibu Saudara, ya, masih Kolose pasal 3, dalam hal ini, di dalam hal manusia baru dan gambar, ya, pengetahuan, gambaran pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus yang surgawi ini, dikatakan ayat 11, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus terus menyoroti Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan tidak ada orang bersunat dan orang yang tidak bersunat lagi di hadapan Allah saat ini Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah pekerjaan tangan manusia. Itu pekerjaan yang kasar Bapak Ibu Saudaraku. Pekerjaan tangan manusia itu
tidak bisa menjadi andalan kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya, bukan karena orang melakukan sunat secara jasmani saat ini, secara lahiriah, maka dia bisa dianggap benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu perbuatan yang kasar terhadap Tuhan. Saat ini, saudara-saudaraku, karena itu berarti manusia mencoba untuk mengandalkan perbuatannya sendiri di hadapan Allah dan mengabaikan perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, dengan kasih-Nya yang lemah lembut dia menyelesaikan dan telah menyelesaikan segala sesuatu, ya, dan supaya kita bisa menerima dengan lemah lembut, dengan hati yang tulus ikhlas, dan dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur, Bapak Ibu Saudara, supaya kebenaran Allah itu bisa meluncur, ya, di dalam hati setiap manusia, ya, dengan mulus meluncur kebenaran itu, yaitu iman, kebenaran karena iman. Maka Bapak Ibu Saudara, Roh Kuduslah yang mengerjakan itu di dalam setiap hati manusia dan di dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara dan saya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi bukan perbuatan-perbuatan kita Bapak Ibu Saudara yang menentukan, tidak. Bapak Ibu Saudara, firman Allah yang menjadi kebenaran kita, itulah yang bekerja dari dalam, dari software, dari perangkat lunak, di mana Roh Kudus membimbing hati dan pikiran kita dan perasaan kita, sehingga itulah saudara-saudaraku yang mengoperasikan, ya, kehidupan kita yang berkenan terhubung dengan kehendak Allah saat ini. Jadi ini, saudara-saudaraku, sesuatu yang sangat luar biasa, membuat kita mengerti. Jadi bukan usaha kita, ya, bukan bergantung kepada pikiran dan lalu kita, Bapak Ibu Saudara, menilai segala sesuatu menjadi benar di hadapan Tuhan karena kita membuat program-program, membuat rencana-rencana, Bapak Ibu Saudara, membuat event-event, membuat segala macam upacara-upacara, ya, ritual-ritual dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu adalah cara kerja ketika Allah membuat manusia hidup di bawah hukum Taurat. Ya, itu dan dinilai ketika orang Israel hidup berdasarkan hukum Taurat, mereka dinilai dari perbuatan-perbuatannya. Apa yang mereka tampilkan dari perbuatan-perbuatan mereka, dari ketaatan mereka, mempersembahkan korban-korban bakaran di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itulah yang dinilai sebagai kebenaran bagi mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena sistem kehidupan di bawah hukum Taurat itu adalah siapa yang melakukannya, itulah yang dibenarkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sistem kehidupan di bawah kasih Kristus saat ini adalah siapa yang percaya, bukan karena melihat. Jelas sekali Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan, Rasul Paulus mengulang-ulang bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah adalah karena iman. Sebab hidup kita yang kita jalani hidup bukan karena melihat, seperti bangsa Israel, seperti Thomas, ya, tidak akan percaya sebelum mereka melihat. Tapi kebalikannya Bapak Ibu Saudara, saat ini yang dari dalam yang Tuhan lihat, dan dari dalam diri kita Roh Kudus bekerja memperbaharui gambar rupa daripada manusia baru kita yang terhubung dengan Yesus Kristus sebagai kepala, sebagai pencipta kita, ya Bapak Ibu Saudara, maka kita harus terus-menerus memberikan diri kita diperbaharui dengan pengetahuan akan kebenaran. Harus ditambah-tambahkan informasi Bapak Ibu Saudara tentang segala sesuatu, ya, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki tepat, ya, precisely, ya, tepat, presisi, seperti yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena sekali lagi, tidak mungkin manusia itu mengerti apa yang Tuhan kehendaki tanpa dia diberikan pengertian oleh firman Allah. Bapak Ibu Saudara, itu omong kosong, ya, saudara-saudara.
Sebab itulah, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepada kita semuanya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percayanya Tuhan, teruslah berdoa bagi diri saudara sendiri. Berdoalah terus bagi keluarga, Bapak Ibu Saudara sendiri. Berdoalah bagi sesama kita, saling mendoakan. Berdoalah bagi semua orang-orang kudusnya Tuhan, bagi semua orang-orang percaya. Ya, orang-orang pengikut Yesus Kristus, berdoalah supaya kerinduan setiap orang mau datang kepada pengetahuan akan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya proses pembaharuan diri kita sebagai manusia baru itu bisa terus berlangsung, ya, sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, Saudara, kita lanjut lagi ayatnya yang ke-12-nya Kolose pasal 3 ini. Begitu menarik dan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayat 12 dikatakan karena itu. Jadi selalu ada karena itu, karena itu. Jadi karena apa Bapak Ibu Saudara? Kehidupan kita ini tidak boleh terputus dari kehendak Allah. Sedikit pun, sedetik pun tidak bisa terputus Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita di dalam Kristus adalah kehidupan yang dinamis dan terus berlanjut, mengalami pembaharuan dan kemajuan-kemajuannya. Amin. Nah, karena itu dikatakan ayat 12, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu sistem yang sangat berbeda. Pekerjaan Tuhan Yesus dari dalam, pekerjaan Roh Kudus dari dalam hati manusia. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kepura-puraan di sini Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tidak ada di sini sesuatu yang KW, yang sesuatu yang second Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adalah asli, orisinil. Adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita hanya membuka hati kita, pikiran kita untuk diperbaharui oleh setiap kebenaran firman-Nya. Kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran, Roh Kudus mengerjakannya, Roh Kudus memperbaharui, sehingga hal-hal yang disebutkan tadi, bagian dari dalam software, perangkat lunak di dalam diri kita ini, itulah yang menjadi sasaran pembaharuan yang dilakukan oleh Allah Bapak Ibu Saudara. Dan Allah sendiri yang melihatnya, Roh Kudus yang melihatnya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin saudara-saudara dan saya tidak terlalu hebat di hadapan manusia. Di dalam penilaian manusia, mungkin Bapak Ibu Saudara bukan siapa-siapa. Ya, dari hasil karya yang Bapak Ibu Saudara tunjukkan di hadapan manusia di dunia ini, barangkali saudara-saudara dan saya bukan siapa-siapa dibandingkan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi ingat, ketika Yesus Kristus pun hidup di dunia ini, ya, selama 33,5 tahun dia hidup di dunia ini, dia juga tidak terlalu hebat dipandangkan oleh orang-orang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu jauh lebih hebat, lebih banyak pengikutnya daripada Yesus Kristus ketika dia hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus juga mengatakan burung ada sarang, ya, serigala ada lubang, tempatnya berbaring, tapi manusia tidak mempunyai tempat tinggal untuk membaringkan kepalanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan dia lahir, ya, di kandang domba. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang dihindari oleh manusia karena itu dianggap hina. Tapi Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itulah yang Tuhan inginkan, ya, bukan kita hidup berdasarkan patokan-patokan penilaian manusia. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membuang energi sia-sia kalau kita berpikir supaya orang lain melihat siapa diri kita. Saudaraku, tidak demikian.
Ya, yang mau kita kerjakan adalah bagaimana Allah melihat diri kita berjalan sesuai selaras dengan kehendak firman-Nya. Itu yang harus kita tempuh dalam perjalanan hidup kita sejauh mana kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu jelas sekali, sangat luar biasa itu. Ya, jadi saudara-saudara dan saya tentunya tidak dikendalikan oleh bagaimana penilaian orang, Bapak Ibu Saudara, karena bukan manusia yang menyelamatkan saudara, ya, bukan manusia yang mati menebus hidup saudara, dan bukan manusia ya yang berbelas kasihan kepada saudara dan saya, dan bukan manusia yang menyediakan apa yang saudara perlukan. Tidak, Bapak Ibu Saudara, semuanya selagi kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, itu adalah karena kehendak Allah. Diberikan kita nafas kehidupan, Bapak Ibu Saudara, diberikan kita rezeki, diberikan kita kesehatan, diberikan umur panjang, segala sesuatu adalah dari Dia. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Jika tiba suatu saat nanti Allah menghendaki kita harus kembali dari dunia ini, ya Bapak Ibu Saudara, biarpun manusia itu seberapa banyak pun ya yang dimilikinya di dunia ini, tidak bisa yaitu menahan untuk tidak pergi dari dunia ini kalau Allah sudah menghendaki kita harus pergi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah ya di ayatnya yang ke-13 tadi dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Tidak bisa ini, Bapak Ibu Saudaraku, dilakukan oleh orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya kita lihat, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak manusia saat ini dendam terhadap sesamanya. Dan rasa dendam itu, Bapak Ibu Saudara, bentuknya bermacam-macam. Saudara, ya, terlihat di dalam setiap perilaku manusia yang tidak mau mengampuni sesamanya. Dan itu sangat membawa kepahitan, akar pahit. Banyak orang saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, dikuasai oleh akar pahit dan tidak mau berdamai dan tidak mau mengampuni, dan mereka hidup di dalam kedagingan yang sangat merusak kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepada kita dikatakan sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Maka kita pun harus melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Kita tidak boleh mengingat satu pun dari kesalahan orang lain. Dan kita harus melupakan itu karena Allah telah melakukan terlebih dahulu kepada diri kita. Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Itulah bagian dari dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, ini bukan pekerjaan usaha manusia. Tidak mungkin manusia bisa mengusahakan kebenaran, nilai-nilai kebenaran yang tinggi seperti ini. Hanya Roh Kudus yang bisa membimbing, memimpin hidup kita, Bapak Ibu Saudara, melalui pengertian-pengertian firman, di mana kita membawa diri kita masing-masing untuk memahami setiap firman Allah yang menggerakkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mengerti bagaimana hubungan kita dengan Allah begitu dekat, Bapak Ibu Saudara. Di dalam firman-Nya kita bersekutu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Amin. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini banyak ikatan-ikatan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ikatan keluarga, ikatan profesi, ikatan hobi, ya, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ikatan alumni dan seterusnya. Banyak ikatan-ikatan di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua ikatan-ikatan itu suatu saat juga akan lepas, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Apapun ikatannya, Bapak Ibu Saudara.
Tetapi ikatan kita yang menyimpulkan, penyimpul daripada kehidupan kita dengan Kristus Yesus itu tidak bisa dipisahkan. Amin. Itu tidak bisa dikendorkan dan itu tidak bisa diputuskan, Bapak Ibu Saudara. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu tidak bisa diputuskan oleh siapapun, oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis. Rasul Paulus mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi, saudaraku, sebagai pengikat yang mempersatukan dikatakan, kenakanlah kasih Kristus yang terus dibangkitkan oleh pengetahuan akan kebenaran, itulah yang membuat kita selalu diingatkan, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita perlu diingatkan, kita memerlukan informasi, petunjuk-petunjuk dari Tuhan, bagaimana kita hidup dan berperilaku sesuai dengan kehendak-Nya. Dan Roh Kuduslah yang melakukan perubahan-perubahan itu di dalam setiap kehidupan kita yang baru ini. Amin. Nah, saudaraku, ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin, saudaraku. Dan terakhir di ayatnya yang ke-16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, di antara kamu. Perkataan firman Tuhan itu sangat kaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan membuat kita jadi miskin kalau kita memberikan waktu kita, membagi waktu kita, berkorban, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita harus bangun lebih pagi untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, bukan merugikan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan membuat kita menjadi kehilangan keberuntungan kita, bukan membuat kita menjadi rugi. Ya, saudaraku, itu pikiran seperti orang merasa bahwa dia rugi karena dia mengurangi, barangkali ya, mengatur jam tidurnya supaya dia bisa mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, menyelidiki Alkitab, merenungkan. Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan sesuatu yang merugikan saudara dan saya. Itu pikiran duniawi orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahwa merasa dia dirugikan kalau dia membagi waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perkataan Kristus itu sangat kaya dan memperkaya diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ada rahasia-rahasia tentang kehidupan yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita, ada di sana. Ya, saudaraku, Roh Kudus yang melakukannya buat saudara dan saya. Amin. Dan semua orang yang percaya diperbaharui terus di dalam roh dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tidak ada ruginya, Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, kalau kita harus menyediakan ya diri kita, menyediakan perangkat kita, saudaraku, ya, untuk bersama-sama kita berdoa dan sama-sama kita mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara, semuanya membawa keberuntungan karena firman Allah itu dikatakan begitu kaya, Bapak Ibu Saudara, kaya dan tidak ada habisnya. Dan kekayaan itu adalah milik saudara dan saya. Jadi jangan biarkan dunia ini, jangan membiarkan kesibukan saudara ya menjauhkan saudara dari kedekatan akan firman Tuhan. Berdoalah supaya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk selalu mendekat kepada firman-Nya. Karena itulah yang membentuk hidup kita untuk bisa bersyukur senantiasa kepada Tuhan, karena kita dipanggil untuk hidup di dalam damai sejahtera-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya selesaikan di ayat 16 tadi. Ya, saya bacakan sebagai penutup. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat bijaksana mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku.
Ya, sedemikian jauh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, terus mengarahkan kita ya setiap hari. Di pagi hari ini saudara-saudaraku, ya dengan perangkat lunak, software, ya saudara-saudaraku, firman Allah yang menyentuh setiap hari hati dan pikiran kita, itulah yang kita butuhkan untuk kita bisa terus dibangkitkan semangat kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk melakukan pekerjaan, meresponi setiap hal yang harus kita lakukan, pertanggungjawaban kita kepada Tuhan di dalam menggunakan waktu, ya, dan apa yang harus kita selesaikan. Bapak Ibu Saudaraku, pertama-tama Tuhan ya melembutkan hati kita, semua pikiran kita dengan kasih-Nya, dan mengikat kita dengan kasih-Nya yang dapat terus memberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, kekuatan untuk senantiasa fokus kepada tugas pekerjaan yang kita lakukan. Semuanya terlebih dahulu kita persembahkan kepada Tuhan, hati dan pikiran kita supaya tenang, ya Bapak Ibu Saudara, melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi. Terima kasih untuk semuanya dimanapun kita berada. Tuhan Yesus terus memberkati kita semuanya, memberikan kita, Bapak Ibu Saudaraku, bertambah-tambah sukacita dan berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, dengan lemah lembut Engkau bekerja melalui kebenaran firman-Mu. Itulah yang ingin kami dengar setiap hari ya Bapa. Inginlah kami responi ya Tuhan setiap firman-Mu yang menyentuh hati dan pikiran kami, supaya kami tidak jatuh kepada pengandalan diri kami sendiri, supaya kami tidak jatuh kepada bersandar pada pikiran kami yang sangat terbatas, dan supaya kami bahkan dijauhkan dengan segala keinginan-keinginan daging yang merugikan kami, tapi kami membawa diri kami kepada Tuhan dan membawa pikiran hati kami terbuka untuk setiap perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui setiap kebenaran firman-Mu yang menyejukkan hati kami. Di pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Puji Tuhan, sangat luar biasa pagi hari ini. Kebaikan Tuhan menyertai kita semuanya oleh pimpinan daripada Roh Kudus. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi. Amin.